Renungan buat para istri. Suamiku bukan milikku. Pagi-pagi sekali, Sarah mengetuk pintu rumah ibunya. Ia menggendong anaknya dan membawa satu tas besar di tangan kanannya. Dari matanya yang sembab dan merah, ibunya sudah tahu kalau Sarah pasti habis bertengkar lagi dengan suaminya. Meski heran, karena biasanya Sarah hanya sebatas menelpon sambil menangis jika bertengkar dengan suaminya. Ayah Sarah yang juga keheranan, segera menghampiri Sarah dan menanyakan masalahnya. Sarah baru tahu kalau suaminya selalu menarik sejumlah uang setiap bulan di tanggal yang sama, sementara Sarah tahu uang yang Sarah terima pun sejumlah uang yang sama. Berarti sudah 1 tahun lebih suaminya membagi uangnya, setengah untuk Sarah, setengah untuk yang lain. Jangan-jangan ada wanita lain. Ayah Sarah hanya menghela nafas, wajah bijaksananya tidak menampakkan rasa kaget ataupun marah. Sarah, yang pertama, langkahmu datang ke rumah ayah sudah dilaknat Allah dan para malaikatnya karena meninggalkan rumah tanpa seizin suamimu. Kalimat ayah sontak membuat Sarah kebingungan. Sarah mengira ia akan mendapat dukungan dari ayahnya. Yang kedua, mengenai uang suamimu, kamu tidak berhak mengetahuinya. Hakmu hanyalah uang yang diberikan suamimu ke tanganmu, itu pun untuk kebutuhan rumah tangga. Jika kamu membelanjakan uang itu tanpa izin suamimu, meskipun itu untuk sedekah, itu tak boleh. Sarah, suamimu menelpon ayah dan mengatakan bahwa sebenarnya uang itu memang diberikan setiap bulan untuk seorang wanita. Suamimu tidak menceritakannya padamu karena kamu tidak suka wanita itu sejak lama. Kamu sudah mengenalnya dan kamu merasa setelah menikah dengan suamimu, maka hanya kamulah wanita yang memilikinya. Suamimu meminta maaf kepada ayah karena ia hanya berusaha menghindari pertengkaran denganmu. Ayah mengerti karena ayah pun sudah mengenal watakmu. Sarah, kamu harus tahu, setelah kamu menikah maka yang wajib kamu taati adalah suamimu. Jika suamimu ridho padamu, maka Allah pun ridho. Sedangkan suamimu, ia wajib taat kepada ibunya. Begitulah Allah mengatur laki-laki untuk taat kepada ibunya. Jangan sampai kamu menjadi penghalang bakti suamimu kepada ibundanya. Suamimu dan harta suamimu adalah milik ibunya. Ayah mengatakan itu dengan tangis. Air matanya semakin banyak membasahi pipinya. Seorang ibu melahirkan anaknya dengan susah payah dan kesakitan, kemudian ia membesarkannya hingga dewasa hingga anak laki-lakinya menikah. Ia melepasnya begitu saja. Kemudian anak laki-laki itu akan sibuk dengan kehidupan barunya, bekerja untuk keluarga barunya, mengerahkan seluruh hidupnya untuk istri dan anak-anaknya. Anak laki-laki itu hanya menyisakan sedikit waktu untuk sesekali berjumpa dengan ibunya, sebulan sekali, atau bahkan hanya 1 tahun sekali. Kamu yang sejak awal menikah tidak suka dengan ibu mertuamu. Kenapa? Karena rumahnya kecil dan sempit, sehingga kamu merajuk kepada suamimu bahwa kamu tidak bisa tidur di sana. Anak-anakmu pun tidak akan betah di sana. Sarah, mendengar ini ayah sakit sekali. Lalu, jika kamu saja merasa tidak nyaman tidur di sana, bagaimana dengan ibu mertuamu yang dibiarkan saja untuk tinggal di sana? Uang itu diberikan untuk ibunya. Suamimu ingin ibunya berhenti berkeliling, menjual gorengan. Dari uang itu ibu suamimu hanya memakainya secukupnya saja. Selebihnya secara rutin dibagikan ke anak-anak yatim dan orang-orang tidak mampu di kampungnya. Bahkan masih cukup untuk menggaji seorang guru ngaji di kampung itu. Sarah membatin dalam hatinya, uang yang diberikan suaminya sering dikeluhkannya kurang, karena Sarah butuh banyak pakaian untuk mengantar jemput anak sekolah. Sarah juga sangat menjaga penampilannya untuk merawat wajah dan tubuhnya di spa, berjalan-jalan setiap minggu di mall, juga berkumpul sesekali dengan teman-temannya di restoran. Sarah menyesali sikapnya yang tak ingin dekat-dekat dengan mertuanya yang hanya seorang tukang gorengan. Tukang gorengan yang berhasil menjadikan suaminya seorang sarjana, mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang, berhasil mandiri hingga Sarah bisa menempati rumah yang nyaman dan mobil yang bisa ia gunakan setiap hari. Ayah, maafkan Sarah, tangis Sarah meledak. Ibunda Sarah yang sejak tadi duduk di samping Sarah segera memeluk Sarah. Sarah, kembalilah ke rumah suamimu, ia orang baik nak. Bantulah suamimu berbakti kepada orang tuanya.
Bantu suamimu menggapai surganya, dan dengan sendirinya, ketaatanmu kepada suamimu bisa menghantarkanmu ke surga. Sarah pun pulang menghadap suaminya, dan sambil menangis memohon maaf kepada suaminya atas prasangka yang salah selama ini. Di lain hari, Sarah pun mengikuti suaminya bersilaturahmi kepada ibu kandung suaminya alias mertua dirinya. Tetesan air mata suami karena perubahan istrinya yang senang dan nampak ikhlas datang sungkem kepada orang tuanya alias mertua istrinya. Seterusnya Sarah berjanji dalam hatinya untuk menjadi istri yang taat pada suaminya. Sesekali waktu, Sarah bukan mengajak suaminya ke mall, tapi minta anjang sana ke rumah mertuanya dan juga orang tuanya. Subhanallah,